Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu, apa kabar Bu hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Sebelumnya kami mau perkenalkan Bu, nama saya Nisa Ulasana. Saya beserta teman saya dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah. Kedatangan kami di sini Bu akan mewawancarai Ibu sebagai tugas kami dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi Bu, bagaimana seorang wanita itu mengatur waktu dalam mengurus keluarga, kemudian pekerjaan, dan juga terjun ke dalam masyarakat seperti di dalam organisasi tersebut, Bu? Prinsip saya bahwa dalam keluarga, dalam rumah tangga, tentu sebagai seorang perempuan harus tahu dulu tanggung jawabnya. Apa tanggung jawab kita sebagai istri, apa tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Nah, kalau ini kita sudah pahami, tentu kita dapat melaksanakan peran-peran itu. Bahwa ya sebagai seorang istri tanggung jawabnya apa sih terhadap suaminya. Sebagai seorang ibu apa sih tanggung jawab terhadap anaknya. Nah, selain itu juga kita tuntut juga untuk ada pengabdian masyarakat. Semuanya kita harus mengaturnya. Bahwa pada saat kapan kita laksanakan tugas sebagai seorang istri, kemudian sebagai seorang ibu, ini harus sejalan ya. Kemudian sebagai ASN dan sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya kemampuan kita mengaturnya dan semuanya harus jalan dengan baik. Organisasi kemasyarakatan, bagaimana sih Bu dalam menjalankan tugas Ibu itu? Ibu menjalankan tugasnya itu seperti apa? Ya, saya sebagai sekretaris Muslimat NU itu sudah 2 periode. Artinya periode pertama sudah selesai. Sekarang ini sementara berjalan periode kedua. Sudah di penghujung periode. Jadi di dalam melaksanakan kegiatan saya, tanggung jawab saya sebagai sekretaris Muslimat NU sebetulnya sih memang berat karena menyangkut masalah administrasi, karena kita tahu bahwa kunci kesuksesan suatu organisasi sangat ditentukan oleh sekretarisnya juga ya, karena menyangkut administrasi dan program-program dan lain sebagainya. Tentu saya sebagai sekretaris Muslimat NU agak fokus juga ke situ karena saya juga sebetulnya ada beberapa organisasi selain itu, tetapi fokus di Muslimat NU untuk melaksanakan tanggung jawab ini memang membutuhkan pemikiran khusus. Kegiatan apa saja yang telah Ibu lakukan selama menjabat sebagai sekretaris pimpinan wilayah? Iya. Atau kegiatan organisasi tersebut apa saja yang sudah dilakukan? Jadi kegiatan yang kami laksanakan di Muslimat NU, itu kan ada beberapa bidang. Jadi ada bidang organisasi. Tetapi untuk Sulawesi Tenggara kita kondisikan sesuai kondisi daerah. Jadi kalau bidang organisasi itu yang kita lakukan itu adalah pendirian pembangunan sekretariat. Alhamdulillah di kepengurusan saya ini di periode pertama kita sudah membangun sekretariat Muslimat NU yang ini di Jalan Kosgoro sini. Alhamdulillah sudah terpakai. Kemudian masih di bidang organisasi itu adalah pendataan anggota se-Sulawesi Tenggara. Kita dari 17 kabupaten kota kita sudah memiliki 15 cabang ya. Jadi masih ada 2 kabupaten kota yang belum terbentuk kepengurusannya. Nah ini salah satu yang dilakukan oleh bidang organisasi, bagaimana mengupayakan terbentuknya kepengurusan yang ada di cabang-cabang. Gitu. Kemudian kalau bidang pendidikan, Muslimat NU itu memiliki yayasan. Ada namanya YPMNU, Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Jadi Yayasan Pendidikan Muslimat NU ini juga ada memiliki kepengurusan tersendiri. Nah, YPMNU ini itu mendirikan sekolah PAUD. Ya, jadi PAUD ada RA,
ada TK, ada kelompok bermain, juga ada penitipan. Nah, untuk di Kota Kendari kita ada RA, ada 2 RA, kemudian ada 2 kelompok bermain. Nah, ini aktif yang berjalan, dan banyak, semua bidang itu ada program-program kita laksanakan. Jadi Bu, dalam proses itu apakah Ibu memiliki kendala atau patah semangat pernah mungkin Bu, atau gimana? Oh iya, kalau kendala ya pasti ada, tetapi kendala itu ya kita harus manajemen dengan baik. Walaupun ada kendala, tapi kalau sesuatu kita tidak jadikan suatu hal yang dapat menghambat, tentu dapat berjalan dengan baik. Bagi saya kendala itu mungkin suatu motivasi bagi saya, ya, bahwa mungkin ada hambatan seperti ini, ya bagaimana saya bisa memanage dengan baik supaya hambatan itu diminimalkan, ya seperti itu. Kemudian kalau patah semangat, alhamdulillah saya tidak pernah lah, karena saya berpikir kita tidak boleh ya istilahnya patah semangat, tetapi kita harus bagaimana kita harus optimis untuk melakukan sesuatu. Nah, namun seperti itu kendala-kendala yang biasa kita hadapi itu karena adalah anggota pengurus muslimat ini itu kan tidak semuanya istilahnya memahami seluk-beluk organisasi. Ada anggota masuk bergabung di muslimat mungkin hanya dipanggil, kemudian ada juga memang panggilan hati nurani yang baru bergabung, ada juga mungkin hanya ya sekedar ikut-ikutan. Nah, inilah sebetulnya satu kendala yang kita hadapi di organisasi, karena bagaimana kita bisa menggerakkan, ya, bisa memotivasi dan bisa merespon kondisi yang berbeda-beda dari anggota ini, ya, untuk mau aktif di dalam suatu organisasi, terutama di muslimat ini. Itu kendala yang dihadapi di organisasi. Saya pikir organisasi manapun mengalami seperti itu. Apa harapan Ibu untuk organisasi tersebut? Kedepannya itu harapan Ibu seperti apa? Ya tentu saya sebagai pengurus muslimat NU Sulawesi Tenggara, tentu kami berharap banyak bahwa bagaimana organisasi ini selalu ada di hati masyarakat. Tentunya upaya-upaya kami, ikhtiar kami untuk bagaimana sampai ke situ, tentu ada tadi beberapa program-program yang kami laksanakan untuk memang menjadi sasaran dalam masyarakat. Karena memang visi muslimat itu adalah bagaimana mensejahterakan, ya, masyarakat dengan kualitas yang baik, tentu didasari dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itulah ciri kami di Nahdlatul Ulama, bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan tentu didasari dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu, jadi saya sebagai pengurus muslimat NU Sulawesi Tenggara sangat mengharapkan bahwa terbentuk cabang-cabang di seluruh kabupaten kota, kemudian juga mereka itu bisa membuat program yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi dari sekian bidang-bidang itu bagaimana semaksimal mungkin melaksanakan programnya yang memang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah itu tentu itu harapan. Jadi mungkin itu saja Bu. Kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih Bu kepada meluangkan waktunya untuk membantu kami menyelesaikan tugas ini Bu.